Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Untuk berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Asep, Bu. Hadir semua. Satu orang, Bu, yang belum hadir. Mungkin Satu orang. Sakit ya, atau gimana? Iya, mungkin, Bu. Ya, mudah-mudahan si Asep cepat sembuh ya. Kita doakan sama-sama. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita yel-yel dulu ya supaya lebih semangat. Ya, Bu. Jadi kalau Ibu bilang kelas B2, kalian jawab bisa yes gitu ya. Ya, Bu. Siap. Ya, Bu. Kelas B2, Bisa. Yes. B2. Bisa. Yes. Yes. Baik. Sudah siap belajar semuanya? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bab 3. Masih ada yang ingat pelajaran apa kita kemarin? Tentang Suhu. Materi ya, Bu ya. Ya, betul sekali ya, Bu. Itu Mbak Uci. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang klasifikasi materi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bab 4, yaitu tentang suhu. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kita untuk mengetahui pengertian dari suhu, satuan-satuan suhu, dan juga bermacam-macam jenis termometer dan juga fungsinya. Manfaat dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengetahui zat-zat kimia yang mengisi dalam termometer dan juga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, teknik penilaian yang Ibu lakukan di sini ada 3, yaitu penilaian sikap, berupa sikap spiritual dan sosial, kemudian penilaian pengetahuan dan juga keterampilan. Sebelum kita memulai pelajaran, kita melakukan pretest dulu ya. Silakan dibuka link Google Drive-nya, Google Formulir. Salah. Silakan dibuka di HP kalian masing-masing. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisi pretest. Sudah selesai anak-anak? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Kalau sudah, sekarang coba kalian lihat video yang Ibu tayangkan ini. Ini videonya tentang gambar orang demam ini ya. Menurut kalian, apa permasalahan yang bisa diangkat dari video tersebut? Badannya panas, Bu. Kenapa dia bisa demam, Bu? Badannya panas, kenapa bisa demam? Terus apa lagi yang bisa diangkat masalahnya? Kayak di iklan-iklan tuh, Bu. Demam-demam kasih termos es gitu, Bu. Oh ya, termos es ya. Suhunya tinggi. Ya, berarti ada alat ya, ada alatnya untuk mengukur demam itu. Ya, mengukur suhu. Kalau kita demam, kita bisa memegang kepala kita sendiri ya. Apakah itu panas atau tidak, kita bisa tahu. Nah, apakah indera perasa kita atau kulit kita itu bisa mendeteksi ukuran suhu dengan baik? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, untuk lebih pastinya kita lakukan percobaan dulu. Percobaan kita hari ini yaitu tentang membuktikan bahwa apakah indera perasa kita bisa sebagai alat ukur yang baik. Silakan
Ibu bagi LKPD-nya ya. Iya, Bu. Kita bentuk dulu beberapa kelompok. Ini ada 3 kelompok. Satu kelompok ini 4 orang. Kelompok pertama, Uci, Koni, Asep. Iya, Bu. Kelompok kedua, Ropi'i, Septiana, Febrina, dan Diman. Siap, Bu. Kelompok 3, Mariam, Ilma, Gusti, dan Rini. Kemarin Ibu sudah ingatkan untuk membawa bahannya ya, berupa air panas, air hangat, air keran, dan juga air es. Apakah sudah dibawa anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ada semua ya? Iya, Bu. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang bahan nanti bisa berbagi sama temannya ya. Ya, silakan diskusi mengerjakan LKPD. Kalian lakukan percobaan untuk mendeteksi apakah indera perasa kita ini bisa mengukur suhu. Iya, Kasih Bu. waktu 10 menit sampai 15 menit ya. Iya, Bu. Iya, Siap. Bu. Siap, Bu. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Belum, Bu. Bentar, Bu. Siapa buka lawang? Ini, Bu, lagi dicoba tangannya dimasukkan ke air hangat. Ya. Pelepuh nanti. Air hangat, Bu. Iya, air hangat. Ya, air hangat ya. Kalau air panas nanti tangan kita Iya, Bu. Melepuh, Sakit. Bu. melepuh. Tangannya nggak digodok. Kena air panas. Ya, ini yang kedua pakai air dingin, Bu. Yang air Ya, jadi setiap anggota kelompok silakan mencoba bagaimana hasilnya. udah, Bu. Sudah, Bu. Jangan lupa diukur dengan termometernya juga ya. Oh iya, Bu, saya Ya, lupa. Bu. Mana cara pakai termometernya, Bu? Saya Nanti belum pernah pakai. dicelupkan saja ke, misalnya ini termometer ya, jadi dicelupkan ke air itu. Kita lihat apakah ada cairan pengisinya, apakah dia bisa naik sampai angka berapa. Oh iya, Bu. Berarti angkanya yang kita catat ya, Bu? Ya, angkanya, suhunya yang kita catat. Iya. Iya, Bu, sudah, Bu. Ini dapat 37. Ya, baik. Kalau sudah, kelompok siapa yang mau presentasi duluan? Saya, Bu. Kelompoknya di mana aja, Bu, Nah, duluan. bisa, Bu. Ini, Bu. Ya, boleh. Ya, Kelompoknya Di di mana? wadah. Bagaimana hasil percobaannya? siap, Bu. Ini, Bu, untuk wadah yang pertama diukur dengan termometer, suhunya 35 derajat. Dan ketika dimasukkan tangan, terasa hangat. Kemudian untuk wadah yang kedua, suhunya 23 derajat. Tidak terasa hangat, juga tidak terasa dingin. Kemudian wadah yang ketiga, suhunya kurang lebih di sini 6 derajat dan terasa sangat dingin, Bu. Oh Mungkin ya, itu, Bu. bagus. Bagus sekali ya. Esnya banyak tuh, Pak. Iya. Kedinginan, Pak. Iya. Ya, mungkin ada masukan lain atau pertanyaan dari kelompok yang lain? Esnya boleh diminum nggak, Bu? Ini Bu, dari hasil percobaan pas kita masukkan tangan pada air hangat, terasa hangat Bu, suhunya 38 derajat Celcius Bu. Jadi pas di wadah yang kedua air keran, pas masukkan tangan dingin, terlalu dingin tidak, terlalu hangat tidak, biasa-biasa saja. Suhunya 36 derajat Bu. Nah yang di air es Bu, pas masukkan tangan terasa dingin, suhunya 20 derajat Bu. Karena sudah mencair Bu, biasanya. 20 derajat. Oke. Ya, berarti esnya sudah agak mencair ya. Oke. Ya. Kita beri aplaus dulu ya untuk teman-teman yang sudah presentasi. Bentar.
Ya, baik anak-anak, dari hasil percobaan kita, apa yang bisa kita dapatkan hari ini? Buat tangan bukan alat ukur suhu, Bu. Ya, tangan kita tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur ya, karena Ya, berbeda-beda. Ada yang dingin, Tidak akurat mengukur ya suhu, tidak Bu. akurat. ya. Ya, ada Kalau tambahan. terlalu panas, airnya bisa menyebabkan luka, Bu. Ya, Ya, memar, merah. nanti percobaannya berbahaya itu air panas. Ada kesimpulan yang lain? Dari kelompok 1? Sebenarnya Alat ukur yang akurat adalah termometer, Bu. Ya, jadi benar ya tadi yang disampaikan oleh Gusti. Jadi alat ukur suhu yang baik itu adalah termometer. Nah, di sini termometer itu ada banyak macamnya. Ada termometer zat padat, ada termometer zat cair, dan juga ada termometer zat gas. Contohnya kalau termometer zat padat itu misalnya termometer digital atau termometer bimetal. Kalau termometer zat cair itu contohnya yang sering kita lihat di laboratorium. Misalnya termometer air raksa ataupun termometer alkohol. Kalau termometer zat gas itu contohnya misalnya inframerah seperti pada termogan ya. Kalian pernah lihat termogan? pernah, Bu. Yang ini toh, Ya, yang waktu corona, Bu. ya waktu corona itu ya seperti ditambahkan di kepala ya. Nah, itu namanya Kirain pistol, termogan. Bu, itu. Baik anak-anak, untuk supaya kalian lebih menguasai pelajaran hari ini, kita mengerjakan post test dulu ya. Silakan dibuka link Google formulirnya. Iya, Bu. Ya, Ya, Ibu Bu. kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Wah, sinyal pulsa saya habis, Bu. Jadi gimana? Pulsanya habis ya? Iya. Ya nanti Minta bisa wifi sama Pak Ropi. Oh, iya. edit tethering aja. Tethering. Iya, HP Bu. temannya. Makasih. Nah, saya bagi Ya. tetheringnya sini. Ya, Passwordnya berbagi. 1 sampai 8, Pak Sep. Sudah selesai anak-anak? Ya, Bu. Sudah, Bu. Tes? Ya. Nilai saya Baik. berapa, Bu? Gimana? Nilai saya berapa, Bu? Ya, ya dari hasil post test ini ternyata yang paling tinggi, ya ternyata Gusti ya yang paling tinggi ya. Ya kita ucapkan selamat ya. Makan. Jangan tangan. Ya, Makan. ya. Baik anak-anak, bagaimana pelajaran kita hari ini? Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari tentang suhu dan perubahannya? Menyenangkan, Bu. Bu, Menyenangkan, Bu. Ya, saya udah menyenangkan bisa ya. pakai termometer, Bu, setelah belajarnya. Senangkan, Iya. Bu, main air, Bu. Ya. Kalau bisa praktek terus, Bu, belajarnya kayak Iya. Kalau Jadi sakit seperti itu termometernya merasa bisa dipakai, seperti peneliti ya, seperti ilmuwan rasanya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Tadi kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi ini Ibu umumkan kelompok presentasi terbaik itu adalah kelompok 3, kelompoknya Asep ya. Ya, kita beri aplaus dulu ya. Dapat hadiah. Anak-anak jangan lupa dibaca bukunya untuk pelajaran berikutnya tentang skala termometer ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Jadi skala termometer ini nanti banyak satuannya. Jadi kita buat
termometer, ada yang berskala, ada yang tidak. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membacakan doa atau hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Demikianlah Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Wahyu yang telah menampilkan peer teaching-nya. Untuk selanjutnya mungkin ada masukan dari pengamat Ibu Septiana. Poinnya saja mungkin ya. Ya Pak. Ya, poin-poin pentingnya saja. Ya, terima kasih Pak. Untuk Ibu Wahyu, untuk pelaksanaan peer teaching secara keseluruhan sudah bagus. Hanya saja di pendahuluan ini kayaknya belum nampak ya Bu. Untuk guru belum menyampaikan manfaat mempelajari materi. Kemudian tadi dikatakan anak-anak membawa bahan dari rumah, bahan sendiri-sendiri. Anak-anak kalau membawa bahannya dari rumah, misalnya bawa air hangat atau air es, kalau anak-anak itu rumahnya jauh, kemudian Ibu juga mengajarnya tidak jam pertama, mungkin jam terakhir, itu apa air hangatnya sudah tidak berubah jadi air dingin. Kemudian esnya apa juga sudah tidak mencair. Nah, saya kira itu saja yang saya temukan, Ibu. Ya, terima kasih Bu Septi. Ya, terima kasih Ibu. Bawanya pakai termos Bu. Termos anak-anak Bu. Iya. Untuk selanjutnya mungkin masukan dari Ibu Gusti, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Balik. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin sama halnya dengan Ibu Septi tadi, penampilan menurut saya penampilan Ibu Wahyu sudah bagus sekali sesuai dengan sintak-sintaknya. Cuman mungkin sedikit agak terlupa mungkin pas kegiatan akhir yaitu refleksinya mungkin lupa menyampaikan refleksi. Tadi dari setelah podcast langsung anak disuruh untuk menyampaikan materi selanjutnya. Jadi mungkin hanya sedikit itu tentang refleksinya aja mungkin yang belum terdengar sama saya. Nah, mungkin hanya itu Pak Iman. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Gusti yang telah menyampaikan masukannya. Untuk selanjutnya mungkin masukan dari Bapak dosen, Bapak Alimin, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Iman. Ini Ibu Wahyu, saya melihat ini teman-teman kita banyak yang memberikan komentar. Kalau siswanya begitu luar biasa kan, artinya semua siswa berkomentar. Membuat Ibu Wahyu tentu harus merespon itu komentar peserta didik. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan Ibu Wahyu, dalam memberi komentar terhadap apa yang disampaikan oleh teman, jangan kan termometer itu untuk kita tahu berapa derajat. Tidak ada derajat kalau kita hanya menggunakan indera peraba. Kita hanya tahu ini dingin, ini panas, kan? Ya. Makanya dalam kegiatan itu anak diminta hanya mengatakan bahwa panas dan dingin, tapi tidak sampai pada suhu. Begitu kita menggunakan alat, maka kita bisa mengatakan sekian derajat suhunya, berapa dinginnya, misalnya 0 derajat atau 50 derajat Celcius. Itu. Ada sesuatu hal yang menarik juga penyampaian Ibu Wahyu, termometer digital. Yang umum itu mengukur suhu yang selalu kita lihat itu termometer yang skala. Yang digital itu angka yang muncul. Yang ada di mall itu kalau kita mau masuk di Zaman Kopi itu digital, angka yang muncul. Sama dengan jam tangan. Saya punya jam tangan ini analog namanya. Nah, kalau Pak Dimam barangkali punya jam tangan yang digital. Jam sekian itu angka-angka yang muncul. Itu.
tidak ada konotasi perbedaan yang kita bisa lihat mengenai ini, karena teknik elektronikanya itu Bapak bisa diubah bagaimana menjadi digital itu proses pengukuran suhu dengan menggunakan angka-angka digital. Ya, itu yang ada. Kalau termometer suhu itu yang ada isinya itu skala saja yang dilihat, karena kita yang bagi-bagi, manusia yang bagi-bagi skalanya kan. Ya. Berdasarkan itu awalnya suhu derajat. Nah, kalau kita menggunakan air isinya tabung itu adalah mulai dari 0 derajat Celcius kita pakai sampai ini 100 derajat Celcius. Kalau airnya mendidih. Jadi itu tolak ukurnya. Jadi anak-anak bisa dilatih membuat skala termometer. Gitu, Bu. Iya. Nah, ada skala juga orang pakai satu warna. Dan yang paling bagus itu, yang paling direkomendasikan itu skala termometer skala menggunakan air raksa. Satu-satunya logam yang bentuk cair dalam pada suhu kamar. Nah, itulah sehingga bisa digunakan sebagai pengisi pipa dari kaca. Dan dia tidak melengket ke situ. Masing-masing kan punya kelemahan. Isi skala itu macam-macam, berbagai upaya yang dilakukan. Nah, untuk skala industri tentu bergantung pada suhu yang diukur. Ada pada sampai suhu ribuan derajat Celcius, Bapak. Ya, pengukuran suhu itu. Jadi itu cukup kita memberitahu peserta didik kita bahwa ini skala suhu itu bisa sampai sampai ribuan derajat Celcius. Tapi kita konversi ke derajat Kelvin, ada kan? Derajat Fahrenheit, derajat Celcius, derajat Reaumur, ya kan? Derajat Kelvin dan seterusnya. Tapi itu pengetahuan lebih lanjut. Bisa dikonversi skalanya. Ini topoksinya peserta kita. Jadi Ibu Wahyu ini hanya pengukur suhu dengan menggunakan indera ya. Indera sama termometer juga, Pak. Dengan termometer. Kalau termometer akhirnya kan kesimpulannya bahwa termometer bisa digunakan untuk menentukan berapa suhunya. Tapi kalau tangan kita tidak ada, hanya kita bisa mengatakan panas dan dingin. Itu kualitatif. Kuantitatifnya ada di termometer. Saya kira itu komentar saya, Pak Diman. Itu Ibu Wahyu ya. Nah, sehingga itu Bapak, itu Ibu Wahyu, nanti kalau persepsi pada pembelajaran selanjutnya, ingatkan ke peserta didik untuk kegiatan ini mungkin menentukan skala derajat dalam skala Fahrenheit. Masih ingat kemarin kita bisa mengatakan suhunya panas atau dingin dengan indera peraba. Kita bisa mengatakan sekian derajat Celcius kalau kita menggunakan derajat Celcius. Nah, kemudian itu kita lanjutkan dengan apa yang kita akan tuju pada pembelajaran selanjutnya. Saya kira itu Bapak Ibu. Saya kira langkah-langkahnya sudah jalan, tapi itu jangan dihafal. Disesuaikan dengan apa yang ada di skenario pembelajaran kita. Kalau nanti Bapak Ibu sudah melakukan aksi dalam kegiatan pembelajarannya, PBL-nya. Saya kembalikan ke Pak Diman. Baik, terima kasih kepada Bapak Alimin yang telah memberikan masukannya.